Shalom. Shalom. Tuhan, kita kembali sama-sama akan mendengar firman Tuhan, dan kita akan buka dalam suratan Rasul Paulus kepada sidang yang ada di Efesus. Pasal yang kelima. Ayat yang ke-15. Pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang engkau, tetapi seperti orang arif. Puji Tuhan. Dan situasi kondisi saat ini bagaimana kita saudara memperhatikan hidup kita dengan seksama. Ya, tapi dalam versi mulai dibaca berbeda sekali, ya, yang akan saya tekankan di sini, yaitu versi mudah dibaca. Ya, demikian firman Tuhan. Jadi hati-hatilah bagaimana kamu hidup. Janganlah hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah bijaksana. Ya, ini katakan hati-hatilah bagaimana kamu hidup. Istimewa di tengah-tengah situasi saat ini. Di sini ada dua golongan, ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah orang bodoh, dikatakan tadi. Jangan hidup seperti orang bodoh. Yang kedua adalah hiduplah bijaksana. Puji Tuhan, haleluya. Ya, jangan seperti orang bodoh, hiduplah bijaksana. Kita maksud bagian pertama, yaitu orang bodoh. Ya, orang bodoh secara pandangan Alkitab atau firman Tuhan, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7. Kita akan baca mulai ayat yang ke-26 dan 27. Matius pasal 7 ayat 26 dan 27. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi setiap orang yang mendengar dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turun hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, dan hebatlah kerusakan. Nah ini pandangan dari Alkitab yang berbicara, ya, orang bodoh itu adalah orang yang mendengar tapi tidak melakukannya. Ya, dengan jelas bahwa kita jangan hanya terbatas kepada setia mendengar, atau boleh katakan setia membaca. Ya, bisa tamat dari Kejadian sampai Wahyu sudah berapa kali. Ya, kalau mereka yang sudah baca sampai tamat, tapi sayangnya sekarang banyak yang katakan saya orang Kristen atau saya percaya Yesus, saudara, saya percaya firman Tuhan, tapi belum pernah tamat. Ya, kalau lihat
pengingatnya atau lihat usianya, mereka sudah sampai umur sampai angka 5, angka 6, dan mereka belum pernah bisa atau membaca sampai tamat. Ya. Puji nama Tuhan, kita dalam kisah gereja di sini sudah berapa kali kita baca? Bapak Ibu ingat, saudara, seberapa kali kita membaca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu? Ya, kalau Bapak Ibu saudara yang sungguh-sungguh menyimak dan melakukannya, pasti bisa mengerti berapa kali kita sudah baca ini. Ya, memang saya anjurkan semua warga jemaat ini cantumkan pembacaan Alkitab setiap hari supaya kita sungguh-sungguh bisa membacanya sampai tamat. Berapa kali kira-kira? Betul? 5 atau 0? Bagaimana pendiam saja? Berarti Bapak Ibu tidak menyimak itu, tidak melaksanakannya. Ya. Tapi jelas bukan saja membaca atau mendengar, tapi ya yang tadi katakan dengan jelas di sini bahwa orang yang bodoh adalah mereka mendengar perkataanku ini tidak melakukannya. Maka ia sama dengan orang yang bodoh. Ya, Bapak Ibu mau dikatakan orang bodoh? Jelas kita akan menolak hal itu. Ya, dengan ayat yang kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya. Berbicara di sini adalah angin ribut, dan kemudian ada dikatakan di sini ya, saudara, hujan, datang banjir dan melanda. Kita lihat apa yang terjadi, yang situasi tahun-tahun yang lalu atau boleh katakan pada tahun berapa itu, tahun 2006 ya atau 4 di Aceh. 6. 2004. Ya, bagaimana kita lihat banjir besar itu, tsunami itu luluh rantakan gedung-gedung yang besar dan semuanya habis rata. Begitu pula dalam kehidupan kita, selama kita ini Tuhan Yesus, ya, segala macam problem persoalan dapat melanda hidup kita ini kalau tidak melaksanakannya, dan dikatakan akan roboh dan lebih jelas dikatakan di sini adalah hebatlah kerusakannya. Kita lihat salah satu contoh lainnya, yaitu kita akan lihat 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal 13 ayat 13. Sama-sama 1, 2, 3. Kata Samuel kepada Saul, perbuatan itu bodoh. Engkau tidak berpikir tingkat anak-anak yang dipindahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokokkan kerajaanmu atas orang selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara, saya mengerti Bapak Ibu sudah pernah baca ini. Sudah tahu siapakah Saul? Ya, raja pertama dari bangsa apa? Israel, bangsa Yahudi. Ya, dan kita apa yang terlihat? Ya, Nabi Samuel berkata kepada raja, bahkan dia berkata kepada raja. Ya, dengan jelas dikatakan di sini. Ya,
perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhanmu yang diperintahkannya kepadamu, ya, saudara. Sebenarnya Raja Saul akan tetap memerintah sampai kepada anak cucunya, tapi karena dia mengatakan satu perbuatan yang bodoh, akhirnya digeser kedudukannya, dipindahkan kedudukannya kepada yang lain. Nah, yang kelihatan yang kedua, ya saudara, kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius, pasal yang ke-25, ayat yang ketiga. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ketiga. Sama-sama, 1, 2, 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa beritanya, tetapi tidak membawa minyak. Yang ada 10 gadis, ya, dan 5-nya ada gadis yang bodoh, yang tidak membawa minyak atau persediaan. Segala sesuatu kalau tidak ada persediaan, maka jelas satu hal yang tindakan yang membodohi. Di mana dalam ceritanya mereka menyambut siapa? Pengantin laki-laki yang berpesta. Ya, kalau dia tidak membawa persediaannya, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saya akan baca ayat 11 dan 12. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Akhir daripada gadis yang bodoh ini katakan, aku tidak kenal kamu. Lukas pasal 24. Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 kita akan baca. Pasal yang ke-24 itu. Ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Lalu dia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, apakah yang hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan pada Nabi. Ya, ini 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dan Yesus menampakkan diri kepada 2 murid ini. Dan pada saat mereka berjalan menuju Emmaus, nah, mereka menceritakan apa yang terjadi, ya, dan saat itu mereka pandang Yesus sebagai orang lain, atau dengan kata lain tidak bisa mengenal Yesus saat itu. Ya, dan mereka tidak mengerti apa saudara rancangan atau firman Tuhan berbicara tentang Yesus yang mati dan bangkit itu. Kalau secara singkatnya demikian, ya. Akhirnya apa yang terjadi dikatakan tadi di sini, Yesus berkata dengan tegas kepada 2 murid ini, ya. Lalu ia berkata kepada mereka, atau kita baca sebelumnya,
ayat 8 ayat yang ke 18 akan baca. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya seorang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kehilangan kepada mereka yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi tetapi dia tidak mereka lihat. Ya, dan jawabnya apa, Bapak Saudara? Kamu orang yang bodoh, lamban hatimu. Lamban itu apa artinya? Terlambat ya, atau terlalu pelan. Ya. Bapak Ibu Saudara, 2 murid yang sebenarnya selamat ya, bersama-sama Yesus, dia tetap di sana. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus mereka melihat dengan jelas, tapi pada saat itu dikatakan kamu lambat. Ya, sesuatu yang pelan atau terlambat adalah sesuatu yang sangat-sangat bodoh, karena tidak mengerti rencana dari para kerajaan surga. Masuk bagian yang kedua, yaitu orang bijaksana secara pandangan Alkitab atau firman Tuhan. Kembali kepada Matius tadi, pasal yang ke-7. Kita akan baca di ayat yang ke-24 dan 26. Matius pasal 7 ayat 24 dan 25. Mari sama-sama kita membaca. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang meninggal rumah mereka sesuatu. Kemudian datang lagi. Puji Tuhan, haleluya. Ya, ini yang bijaksana, yang mendengar serta melakukannya. Puji Tuhan, haleluya. Sungguh-sungguh melakukannya. Yang diibaratkan sebagai rumah yang dibangun di atas batu atau fondasi. Ya, apapun gempa, apapun saja boleh datang, tapi kalau fondasinya kuat, dasarnya kuat, maka tidak mudah roboh. Ia akan tetap bertahan sampai Yesus datang. Jadi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, bukan saja mendengar atau mengerti, boleh katakan es berapa saja. Kalau tidak melakukannya adalah sia-sia atau masuk dalam golongannya pertama. Ya. Jadi jelas bahwa harus melakukannya. Kita baca dalam Ulangan pasal yang keempat. Ulangan pasal yang keempat.
pasal yang keempat dari Ulangan. Kita akan baca mulai ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Sudah dapat? 1, 2, 3. Ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, supaya kamu melakukan kegiatan di dalam negeri yang akan kamu masuk untuk menutupinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akan menjadi di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang adalah umat yang bijaksana dan akan dipuji Tuhan. Haleluya. Ya, ini yang dikatakan kepada bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, dan dikatakan dengan jelas kalau engkau melakukannya setelah peraturan yang mereka peraturan dan yang mereka dapat ini, maka akan menjadi suatu bangsa yang bijaksana. Dan kata lain, melakukannya. Ya, akan menjadi satu bangsa yang bijaksana. Kembali kita kepada Injil Matius pasal yang 25 tadi. Pasal yang ke-25 ayat yang ke-24 ya, maaf, 25 ayat yang ke ya, ayat ke-4 dan ke-5. Ayat yang ke-4 saja ya. 1, 2, 3. Sedangkan gadis bijaksana itu membawa kaitanya dan juga minyak dalam kulit-kulit dengan kata memang persediaan. Yang begitu pengantin datang, langsung mereka boleh menyambut ya. Dan apa yang terjadi kita baca di dalam ayat yang ya, ayat yang ke-19. Saya akan baca saja. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya dan mempelai itu dan mereka yang kaya siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kami, lalu pintu ditutup. Ya, begitu pengantin datang, mereka langsung bersiap. Dalam cerita di sini mereka tertidur dan banyak sangka kalau katakan pengantin datang, ya, dan perempuan yang bijaksana yang membawa persediaan minyak dengan kata sudah siap sedia mempersiapkan diri dan segala hal. Apapun juga kita harus mempersiapkan diri kita dalam menghadapi situasi apapun juga, baik dalam membangun rumah tangga, berkeluarga, berstudi, bersekolah, pelayanan, sudah bersiap sedia. Puji Tuhan. Inilah sikap daripada seorang yang bijaksana, boleh katakan demikian, ya saudara. Sehingga mereka boleh menyambut pengantin laki-laki. Puji Tuhan, bagaimana situasi kondisi kita saat ini? Di manakah kita berada?
Apakah kita masuk dalam golongan yang pertama atau golongan yang kedua? Terima situasi kondisi saat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara dapat menjawabnya sendiri. Di manakah saya berada? Itu suara. Sama-sama kita berada. Sama kita berdoa dan kita akan masuk dalam persiapan dan masuk kudus.